Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman mahasiswa STI Surakarta, khususnya mahasiswa semester 3 ya. Kita bertemu kembali ya teman-teman pada mata kuliah Intermediate Accounting, di mana sekarang kalau kemarin kita sudah membahas terkait Introduction Intermediate Accounting, kita sudah berdiskusi ya teman-teman untuk apa saja materi yang akan dibahas selama satu semester di Intermediate Accounting. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab yang pertama, yaitu adalah terkait dengan liabilitas jangka pendek. Nah, jadi untuk liabilitas sendiri ya teman-teman, itu berdasarkan jatuh temponya sendiri itu dibagi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dimana kalau jangka pendek itu untuk durasi jatuh temponya atau pelunasannya sendiri adalah maksimal 12 bulan ya. Nah, di liabilitas jangka pendek ini ya teman-teman, nanti teman-teman itu kita akan belajar untuk menghitung ya, membuat jurnal. Yang pertama nanti adalah terkait dengan utang usaha ya. Teman-teman jangan sampai salah membedakan antara utang usaha dengan piutang usaha ya. Kalau utang usaha itu untuk transaksi pembelian ya secara kredit. Jadi misalkan saya membeli rumah ya atau membeli bangunan secara kredit. Nah, itu kita mencatatnya adalah bangunan di debit, utang usaha di kredit. Jadi kita yang meminjam. Berbeda ya teman-teman, kalau piutang usaha kita yang memberikan pinjaman. Nah, di utang usaha ini nanti kita untuk latihannya, kemudian untuk kasusnya itu kita akan membahas terkait dengan siklus perusahaan dagang untuk transaksi pembeliannya. Nah, kemudian ada yang akan kita bahas juga di sini terkait dengan utang wesel jangka pendek. Nah, utang wesel jangka pendek itu juga merupakan salah satu contoh liabilitas jangka pendek, di mana utang wesel jangka pendek atau wesel bayar ini ya, itu merupakan surat perjanjian secara tertulis ya teman-teman, di mana di situ tercantum jumlah pinjamannya berapa, bunganya berapa, kemudian jatuh temponya berapa bulan. Nah, di sini nanti misalkan saya tadi membeli rumah ya, harganya misalkan 350 juta. Nah, saya mampu untuk membayar tunainya itu hanya 125 juta saja, dan sisanya dengan menerbitkan wesel ya. Nah, berarti menerbitkan wesel di sini itu ya teman-teman, ketika nanti teman-teman belajar untuk mencatat jurnalnya, itu bukan dicatatnya dengan akun utang usaha, tetapi adalah dengan akunnya adalah utang wesel. Nah, itu nanti akan kita pelajari pada subbabnya terkait dengan utang wesel jangka pendek ya. Jadi utang wesel jangka pendek ini masuk ke dalam liabilitas jangka pendek juga. Kemudian yang ketiga, kita juga akan baca terkait dengan utang dividen. Jadi misalkan suatu perusahaan ya, perusahaan ABC, kemudian kita memiliki kepemilikan di perusahaan ABC tersebut. Nah, misalkan pada tanggal 1 Maret nih, perusahaan ABC itu memutuskan untuk mengumumkan adanya pembagian dividen ya. Kemudian tanggal 30 Maretnya perusahaan ABC ya membagikan dividennya ya. Jadi ketika kita memiliki sebuah kepemilikan di perusahaan tersebut, maka kita akan mendapatkan dividen. Baik itu misalkan dibagikan setiap 3 bulan sekali, atau setiap 6 bulan, atau per tahun ya. Nanti kita akan mendapatkan dividen teman-teman. Dan bagaimana nanti kita akan belajar di situ untuk membuat jurnalnya pada saat pengumuman maupun pada saat pembagian dividennya, karena sebenarnya dividen sendiri itu kan merupakan bagian dari laba yang ditahan oleh perusahaan ya gitu.
Kemudian yang keempat kita ya di liabilitas jangka pendek ini nanti kita juga akan mempelajari terkait dengan uang deposit pelanggan. Mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing lagi ketika kalian misalkan ya healing ya ke sebuah tempat ya, kemudian menginap di hotel misalkan. Nah, biasanya kan ada beberapa hotel itu yang dia ada depositnya ya, misalkan ada deposit uang 50.000 atau 100.000 ya. Nah, nanti ketika kita akan check out ya, nah pihak dari hotel itu akan mengecek ya, ada kerusakan nggak yang diakibatkan oleh pelanggan ya. Kalau misalkan tidak ada, berarti uang tersebut akan dikembalikan kepada si pelanggannya. Atau misalkan ketika kita menyewa sebuah apartemen nih ya kan, itu biasanya kita menaruh deposit misalkan 500.000 ya. Nah, pada saat kita check out dari apartemen tersebut, kemudian misalkan dari pihak apartemen ya, untuk uang depositnya itu untuk membayar sebagian, untuk membayar air misalkan. Nah, nanti sisa dari depositnya itu juga akan dikembalikan ke kita. Nah, dan uang deposit pelanggan sendiri itu tidak bisa dimasukkan ke dalam pendapatan teman-teman ya, karena sebenarnya uang deposit pelanggan itu merupakan beban di masa depan atau kewajiban di masa depan yang dimana harus kita kembalikan kepada customernya atau kepada pelanggannya. Nah, kemudian nanti kita juga akan ya membahas terkait dengan yang terakhir itu adalah terkait dengan bonus juga ya teman-teman, terkait dengan bonus juga ya. Misalkan kalau perusahaan ya kasih kita bonus misalkan di bulan depan gitu kan, nah itu kan termasuk utang bagi perusahaannya kepada karyawannya. Nah, oke teman-teman, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan utang usaha. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.